Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Kalau Bapa kami Tuhan, kami ucap syukur Tuhan dan muji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang terus Tuhan memperhatikan hati kami, Bapa. Engkau menciptakan kami segambar dengan Engkau, Tuhan, dan itu membuat kami merasa dikasihi, Tuhan. Merasa selalu, Tuhan, diarahkan, Bapa, oleh firman-Mu, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, begitu banyak, Tuhan, kelemahan kami yang terus-menerus perlu dilatih, Bapa. Dalam bulan September ini, setelah 4 minggu, Tuhan, kami belajar, Tuhan, bagaimana kami, Tuhan, mau bertekun, Tuhan, melatih rohani kami, Bapa, supaya kami juga bisa maju dan menjadi contoh, Tuhan. Tuhan, pimpin Tuhan jemaat, pimpin juga Tuhan hamba-Mu yang berbicara, agar setiap apa yang hamba-Mu bicarakan, Tuhan, datangnya dari roh Engkau, dan kami boleh memiliki hati yang subur, Tuhan, menerima firman Engkau, Tuhan, menyimpannya, Bapa, dan kami melatihnya, Bapa, sehingga kemajuan kami, Tuhan, nyata, Tuhan, dalam hidup kami dan di depan semua orang, Bapa. Terima kasih segalanya, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, minggu ini saya mau share tentang menjadi teladan bersama jemaatnya. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kita tahu bahwa menjadi teladan itu susah. Kadang-kadang itu menjadi hal yang berat. Ya, tapi saya percaya karena kita mengenal Kristus, karena kita terus membuka firman, akhirnya hati kita lama-lama juga maju bersama Tuhan. Di sini ada slide. The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Kata Albert Einstein. Ya, jadi dunia itu tidak akan hancur oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi oleh mereka yang melihat, tetapi tanpa berbuat sesuatu. Ya, banyak kita bisa terjebak oleh apa? Wah, ini dunia bisa hancur nih, ini gara-gara orang ini nih, gara-gara orang itu, gara-gara ada kejahatan. Ya, tetapi sebenarnya, ini menurut Albert Einstein, ya, dunia hancur bukan karena mereka yang kejahatan, tapi mereka yang melihat, tahu kebenaran, tapi nggak berbuat sesuatu. Dan ini adalah panggilan kita untuk menjadi teladan, kalau lihat dari sisi kebutuhan dunia. Bayangkan, seorang Albert Einstein, ilmuwan, dia mengerti sekali bahwa butuh orang-orang yang berbuat sesuatu. Bayangkan kalau di jemaat, kita melihat sesuatu, tapi kita nggak melakukannya. Kita hanya menunggu orang, supaya orang lain yang melakukannya. Somebody will do it for me. Lama-kelamaan, kita jemaat, tidak ada orang yang menjadi teladan, dan kita ikut lemah. Kita ikut terseret arus. Ya udah deh, orang juga ngelakuin yang benar, saya juga tidak melakukan yang benar. Dan itu cara kerja iblis. Ini ada Suster Teresa. It's very easy to give example, but it's very difficult to become example. Sangat mudah untuk memberi contoh, namun sangat sulit untuk menjadi contohan. Ini kita bisa akui ya. Kalau kita lihat Suster Teresa, wah luar biasa sekali. Dia mengerti belas kasihan. Ya, tapi dia tunjukkan dia adalah orang yang penuh belas kasihan. Sampai itu orang-orang bisa merasakan kasihnya. Dan itu bergema sampai kemanapun juga orang bisa mendengar tentang Suster Teresa. Pertanyaannya, adakah orang yang ingin menjadi teladan di dalam jemaat? Ini adalah pertanyaan buat kita semua, panggilan buat kita hari ini. Kita tahu dari komuni tadi, dari perjamuan kudus, Yesus Kristus menjadi teladan, supaya kita ikut jejaknya. Ya, kadang-kadang kita bisa mendengar khotbah, oh, khotbahnya bagus, luar biasa. Tetapi kita nggak mau ikut penderitaan dia. Kita nggak mau ikut hal-hal yang tidak enak di dalam Kristus. Padahal di dalam Kristus ada kepastian. Bahkan di surat 2 Korintus dikatakan bahwa apa? Di dalam Kristus semuanya adalah iya untuk janji Tuhan. Kristus adalah jawaban dari semua pengharapan yang Allah Bapa pernah ungkapkan dari perjanjian lama. Sampai akhirnya Kristus datang, dan itulah kepastian segala sesuatunya. Kristus menggambarkan bahwa kita akan dikuduskan, dikhususkan. Ya, dan Kristus menggambarkan bahwa dia bangkit, dan dia siapkan kekekalan buat kita. Hari ini, kalau kita mau menjadi teladan,
Mari kita lihat 3 poin yang akan saya jelaskan hari ini tentang kepastian, tentang kekudusan, tentang kekekalan, dan semuanya dimampukan hanya karena Kristus. Kita tidak perlu lagi melihat, waduh, kalau jadi orang yang seperti itu susah sekali. Seperti Suster Teresa susah sekali. Ya, saya bukan orang yang seperti itu. Saya nggak terlalu suka kegiatan seperti itu. Oke? Pastikan kita mengerti 3 poin ini. Kepastian dari Kristus, kekudusan dari Kristus, dan kekekalan dari Kristus. Poin yang saya pertama adalah kepastian dan kekuatan Roh Kudus. Kita bulan ini belajar dari 1 dan 2 Timotius, dan juga 1 dan 2 Tesalonika. Saya percaya kita sudah mulai membaca, dan di 1 Tesalonika 1 ayat 5-7 dikatakan demikian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Amin. Ya, jemaat Tesalonika sudah menjadi penurut. Penurutnya siapa? Penurutnya Paulus dan juga Timotius. Kenapa mereka menuruti Paulus dan Timotius? Kenapa Paulus dan Timotius jadi teladan? Karena Paulus dan Timotius benar-benar menjadi penurutnya Tuhan. Bahkan dalam penindasan sekalipun, jemaat Tesalonika itu terima terus firman, dan terimanya dengan sukacita. Kenapa? Karena sukacitanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan sukacita yang kita cari-cari, yang kita buat-buat. Pokoknya kita mau pastikan supaya kondisi hidup kita sukacita. Bukan. Ini bukan tentang mengejar kondisi, tapi mengejar firman Tuhan supaya Roh Kudus mengerjakan sukacitanya. Ya, makanya ini hal yang menarik. Kenapa? Di kalimat yang pertama dikatakan firman yang kami beritakan, Injil yang diberitakan, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, bayangkan kalau misalnya kita dengar khotbah, ya, saya sering kali ya dalam masa saya SMP, SMA, kuliah, saya dengar khotbah, setahun mungkin 52 kali saya dengar khotbah. Tapi apa? Itu saya hanya dengar itu seperti kata-kata saja. Tapi di sini di firman Tuhan dikatakan apa? Ini dengan kepastian yang kokoh. Bayangkan kita dengarkan firman, tapi dengan satu kepastian yang kokoh. Ya, kalau kita dengar firman hanya seperti kata-kata atau seperti mantra, ya nggak ada gunanya. Ya, atau misalnya seperti baca firman seperti setoran. Ya udah nih, supaya saya sudah baca firman, Tuhan kau lihat Tuhan, saya sudah mendengarkan kata-kata engkau. Itu hanya kata-kata saja. Tapi kita tidak mengerti kekuatan Roh Kudus. Kita nggak mengerti kepastian yang kokoh. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan hanya Kristus yang memberi kepastian. Kalau kita lihat dunia, teman-teman, orang-orang, bagaimana dunia mencari kepastian? Ya, bagaimana dunia biasanya mencari kepastian? Ya, sedangkan di dunia ini nggak ada yang pasti. Ya, saya masih ingat waktu masa-masa ada gempa ya yang di Padang itu. Saya pernah waktu itu baca koran dan waktu itu lihat, wah ada bisnismen sudah mantap, ya dia mau bikin tender, dia mau meeting sama partner-partnernya di Padang, ini bakalan punya project yang besar sekali. Gempa bumi. Habis semuanya. Project-project habis. Rugi. Kenapa? Walaupun kita sudah ya mengejar ilmu, mengejar kepastiannya, segala sesuatu kita pastikan proyeknya, koneksi kita bangun, tetapi apa? Semua nggak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Ya, kita mungkin kemarin ya mendengar ya ada Chadwick Boseman dipanggil Tuhan meninggal dunia ya. Mungkin kita yang remaja, yang muda ya, dan kita mungkin orang-orang yang senang nonton film tahu ya. Waduh, ini dari film Black Panther. Wah, meninggal. Padahal mungkin kita masih pengen nonton Black Panther yang kesekian. Ya, aduh, udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena tidak ada di dunia ini yang pasti. Oke?
Saya sempat lihat ya di YouTube speech-nya yang luar biasa. Waktu dia wisuda, speech-nya amazing. Ya, menginspirasi, sangat bertalenta. Tapi siapa yang bisa memastikan talentanya bisa tahan berapa lama? Siapa yang bisa memastikan? Ya, di awal-awal tahun kita sudah mendengar Kobe Bryant. Begitu banyak dunia mau mencari kepastian, tetapi kepastian itu tidak pernah pasti. Ya. Orang juga mencari kepastian lewat apa? Insurance. Ya. Kalau misalnya kita, oke, ini supaya properti kita asuransikan. Ya. Jiwa kita asuransikan. Kesehatan kita asuransikan. Kenapa? Kalau misalnya ada hal yang terjadi sesuatu, tercover. Kenapa? Karena memang dunia mau mencari kepastian supaya tidak rugi, supaya meminimalisasi risiko. Ya, saya tidak against dengan asuransi, itu adalah hal yang bijak, luar biasa. Tetapi siapa yang bisa memastikan hati kita damai? Siapa yang bisa memastikan hati kita tetap sukacita? Siapa yang bisa memastikan hati kita punya hubungan kasih satu sama lain? Ya, insurance tidak pernah bisa memastikan itu. Tetapi firman Tuhan, God's word of assurance. Assurance itu benar-benar jaminan pasti daripada firman Tuhan. Ya, makanya Kristus adalah iya buat setiap janji Tuhan. Bagaimana hubungan kita hari ini dengan firman Tuhan? Apakah kita sangat tahu firman Tuhan ini, oke, ini kata-katanya bagus, powerful, tapi kita tahu nggak ini punya kepastian yang kokoh? Bagaimana firman Tuhan membuat kita punya hubungan seperti ada kepastian yang kokoh? Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam hati kita. Sedangkan coping style kita terhadap ketidakpastian, ya. Coping style artinya apa? Bagaimana cara kita mengatasi ketidakpastian? Kadang-kadang kita bisa menghindar. Kenapa? Udahlah. Saya misalnya apa? Saya waktu pas remaja, saya disuruh orang tua supaya belajar itu, coba les itu, kamu bisa, ya. Saya disuruh les bahasa Inggris, tapi saya melihat diri saya ini baca buku bahasa Inggris saja susah. Udah deh, daripada nanti gagal, mending saya menghindar. Kenapa? Saya tahu, sepertinya saya nggak pasti deh bisa bahasa Inggris. Menghindar. Oke? Saya dulu pernah ikut lagi ya, ikut klub, ya, basketball, ya. Supaya apa? Mungkin nanti saya bisa karir saya lewat situ kali ya. Tapi saya juga nggak tahu, ini pasti nggak ya? Kadang-kadang kita yang masih muda, seperti dipenuhi dengan ketidakpastian tentang masa depan. Ya, akhirnya kita cari perlindungan, cari solusi. Solusinya apa? Les. Solusinya apa? Skill. Begitu banyak orang tua kasih terus, les, skill. Tapi apa? Apakah anak-anak kita, apakah kita sebagai orang tua mengerti kepastian di dalam firman Tuhan? Ya, lalu apa? Ada juga yang menyerah. Sudahlah, saya memang seperti ini. Kadang-kadang kita melihat teladan ya, Suster Teresa. Ya, mungkin beda. Dia mungkin dari keluarga yang demikian, sudah ada DNA-nya kali. Sudah ada DNA-nya dari awal itu memang punya belas kasihan yang luar biasa. Kalau saya, apalah aku ini? Mungkin kita bisa begitu. Kita lihat orang yang bertalenta, lalu kita bersaing dengan dia, terus kita melihat, wah ini teladan saya sekali nih, dalam berusaha, dalam pendidikan, ini teladan saya sekali. Tapi apa? Kita lihat diri kita, terus kita lihat, ya terus terang aja, keluarganya support, finansialnya kuat, ya mau nggak mau. Akibatnya apa? Kita menyerah. Ya begitu banyak cara kita menghadapi ketidakpastian lewat menghindar, atau kita cari perlindungan, solusi, atau menyerah. Dan tiga-tiga ini tidak pernah ada kepastian. Dan bayangkan, manusia mengikuti jalur yang ini. Oke, saya mau cerita sedikit tentang, ini adalah Shaquille O'Neal. Ya, buat kita yang nonton basket tahun 90-an, atau buat kita yang tahu sejarah basket ya, ini dia bersama Kobe Bryant yang sebelah kiri, almarhum Kobe Bryant, dan juga pelatih Phil Jackson. Shaquille O'Neal ini adalah seorang pemain basket ya yang mungkin kelihatan bakatnya. Tapi dia dari tahun 93, 98, sepertinya dia tahu dalam dirinya, ya saya bisa main basket sih, cuman mungkin saya nggak akan pernah juara. Pada saat itu, yang menjadi teladan setiap pemain basket adalah Michael Jordan. Tapi seperti kita juga, kalau kita lihat seorang teladan, tapi itu membuat kita nggak terinspirasi juga. Ya. Dan bayangkan, tahun 93 sampai 98,
Shaquille O'Neal lebih mau fokus di dalam dunia rapnya. Dia bikin album rap. Wah, 5 tahun dia bikin album. Dan dia di klub itu Orlando Magic saat itu. Ya, sempat masuk final, tapi nggak pernah juara. Ya. Sampai akhirnya dia ketemu sama Phil Jackson. Phil Jackson itu adalah pelatih Chicago Bulls ya, yang melatih Michael Jordan. Sudah meraih 6 cincin juara NBA saat itu. Ya, saat itu Phil Jackson setahun dia rehat. Setelah itu dia melatih klub LA Lakers ya. Shaquille O'Neal ada di sana di klub LA Lakers ini. Lalu Phil Jackson bilang sama Shaq, "Coba ke rumah saya." Ke rumah saya. Lalu pas di rumah itu ditunjukkan 6 cincin juara NBA yang Phil Jackson bersama Chicago Bulls juara. Ya, Shaquille O'Neal terinspirasi. Wah, ini benar-benar jadi teladan. Tapi tahu apa kata Phil Jackson? Kamu ikutin kata-kata saya. Kamu buang itu album rap kamu, ya. Jangan pernah lagi komit ke sana, ya. Ikutin cara latihan saya, ya. Dan saya percaya kamu akan jadi pemain terbaik, dan saya percaya kamu akan jadi juara NBA. Dan terbukti tahun 2000 sampai 2002 itu jadi juara NBA dan 3 kali beruntun Shaquille O'Neal jadi pemain terbaik di NBA. Luar biasa. Ya, orang yang tadinya nggak percaya bahwa dia adalah seseorang yang bisa juara, seseorang yang bisa menaklukkan segala sesuatu. Tapi apa? Karena ada teladan seperti Phil Jackson yang percaya sama dia dan punya hubungan, ya, dan tiap hari latihan bersama-sama, tiap hari Phil Jackson juga bisa mengamati hidupnya Shaquille O'Neal, ya, sampai kehidupan rapnya pun, albumnya pun, komitmennya pun dia perhatikan, sampai akhirnya Shaquille O'Neal bisa juara. Apa yang terjadi di sini? Kepastian ditawarkan oleh Phil Jackson. Kenapa? Kamu akan jadi juara. Kamu akan jadi pemain terbaik. Ya, kalau saya jadi Shaquille O'Neal, mungkin, aduh, ya, udah 5 tahun main basket, nggak pernah jadi juara, nggak pernah jadi pemain terbaik, tiba-tiba jadi pemain terbaik. Itu luar biasa kalau ada orang yang bisa memberi kepastian seperti itu. Kenapa? Karena Phil Jackson mengerti jadi juara seperti apa. Karena dialah pelatihnya, karena dialah ahlinya, dialah masternya. Hari ini, kita mengikuti master yang luar biasa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan kita yang menciptakan kita, yang DNA kita adalah segambar dengan Tuhan. Dia bilang kita bahwa apa? Kita ini adalah bangsa yang besar. Kamu akan menceritakan perbuatan Tuhan. Kamu sudah segambar dengan Allah. Dan kamu akan seperti Kristus. Pertanyaannya, percaya nggak? Sekali lagi, saudara-saudari, percaya nggak bahwa kita adalah orang yang segambar dengan Allah? Orang yang bisa kudus? Orang yang bisa rendah hati? Orang yang ditawarkan sama Tuhan bahwa apa? Kamu akan jadi pemenang dalam hidup kamu. Percaya atau tidak? Tapi seperti panggilan dalam murid Yesus, tinggalkan segala sesuatunya untuk ikut saya. Dengarkan kata-kataku, dengarkan firmanku. Percaya atau tidak? Nah, seberapa dalam, seberapa percaya kita, waktu kita saat teduh setiap hari, lalu kita punya hubungan sama firman. Seberapa kita intim sama firman itu. Seberapa kita, wow, waktu siangnya lagi, aduh, firman ini ya, perkataan Tuhan itu terngiang-ngiang terus. Itu membuat kita jadi rendah hati. Ketemu siapapun jadi pengen mengasihi. Kenapa? Karena firman itu. Kalau kita gagal, tapi kita ingat lagi perkataan Yesus. Ya ampun, Yesus ketemu sama orang yang memusuhi dia aja, dia mau mengasihi musuhnya. Terus terngiang lagi, terus kita ketemu sama orang-orang atau brother sisters yang nggak kita suka, tapi apa? Kita terngiang lagi perkataan Kristus. Kita terngiang lagi, Yesus aja mengampuni si Petrus ya, datangin dia, itu terngiang lagi, lalu dengarkan perkataan itu. Percaya atau tidak? Kenapa? Karena di dunia ini juga banyak kepastian yang palsu. 2 Timotius 3 ayat 7-8. Ya, ini ayat 2 minggu lalu yang pernah saya share, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Siapa itu Yanes dan Yambres? Ya, mereka adalah ahli sulapnya juga. Ya, di Mesir saat itu. Masih ingat waktu itu Musa ya
tongkat jadi ular. Lalu apa? Ada ahli sihirnya Firaun juga, dia juga bisa bikin tongkat jadi ular juga. Jadi sama, apa yang Tuhan lakukan, kadang-kadang ada kuasa lain yang mirip juga. Mirip sama kuasa Tuhan, dan kita jadi lebih percaya akan hal itu. Ya. Dan di situ juga, di zaman Timotius, saat itu, hati-hati Timotius. Ya. Di dalam orang-orang Efesus, di dalam jemaat, banyak orang ingin selalu diajar, tapi nggak pernah mau kenal kebenaran. Ini pun bisa terjadi sama kita. Kita mungkin senang kita study Bible, kita mungkin senang baca Alkitab, senang kumpul diskusi firman Tuhan. Tapi bukan itu yang kita kasihi, kebenaran itu. Bukan dalam hati kita itu, nomor satu Tuhan, saya pengen benar-benar kenal kebenaran Tuhan. Belum tentu itu. Tapi mirip kegiatannya. Suka persekutuan, suka baca Alkitab, suka melayani. Hanya mirip aja. Dan disinilah dikatakan sama Paulus bahwa inilah menentang kebenaran. Akal bobrok, iman tidak tahan uji. Kenapa? Akan ada badai yang akan menguji iman kita. Dan di situ kelihatan, yang mirip-mirip akan jatuh. Hanya yang asli, yang kebenaran yang asli, yang akan bertahan. Jadi kita bisa pilih, kepastian mana yang kita mau hidupi. Kepastian karena mengasihi firman, atau kepastian yang mirip Kristus. Ya, kalau kita sudah baca di 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 dikatakan demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Wow. Jadi kalau misalnya ada orang Yesus buat mujizat, banyak orang juga akan bisa buat mujizat juga. Yesus bisa perbuatan ajaib, akan ada juga orang bisa buat ajaib juga. Yesus buat mujizat, akan ada juga orang buat mujizat. Ya, pakai di dalam nama Yesus, pakai juga di dalam nama Yesus. Tapi apa? Pertanyaannya adalah, gampang nggak setiap hari menerima dan mengasihi kebenaran? Ini pertanyaannya. Ya, saya pernah dulu, saya ikut komsel waktu SMA. Saya ikut komsel, saya senang waktu ikut komsel itu ya, karena firman Tuhan dibagikan atau apa. Tapi waktu saya tanya yang bagikan komsel, iya nih, saya ceritakan, ya saya bagaimana ya, saya sering sekali nih pikiran cabul nih, ya pornografi. Ya, lalu si ini komselnya, iya, itu juga pergumulan saya tiap hari seperti itu. Loh, lalu gimana pembacaan firmannya? Ya, kamu ini devoted dalam membaca firman Tuhan. Ya, kadang-kadang saya baca, kadang-kadang saya enggak. Tapi untuk ngajar, dia bisa tahu ada bukunya yang dia bisa dalamin, lalu nanti diajarkan. Pertanyaannya, begitu banyak orang pelayanan, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Nggak pernah mau mengenal kebenaran dan mengasihi kebenaran itu. Jadi, banyak orang ngerti Kristus, tapi nggak ngerti benar-benar hidupnya Kristus. Kenapa ya di Tesalonika kok ternyata Paulus ngajarin ini ya? Berarti Yesus pengen ini ya? Oh, di pasal 2-nya ternyata Paulus ingin sekali kita berbagi hidup seperti Bapak dan Ibu. Wah, luar biasa ya. Wah, di pasal 3-nya ternyata ada hal-hal tentang supaya kita jaga nih ya hidup kita. Wah, pasal 4-nya supaya kita jaga kekudusan ternyata ya. Itu dulu, mana saya mau dalami firman seperti itu. Oke? Makanya yang perlu kita lihat adalah kepastian yang kokoh, apakah itu lahir dari kita mengasihi firman Tuhan dan menerima kebenaran. Ya. Untuk pelayanan gampang, ya. Kita tinggal ngomong puji Tuhan, haleluya, shalom, udah. Orang bisa ngelihat, wah, ini nih contoh pelayan yang sangat saleh. No, untuk berkata-kata gampang. Tapi kepastian yang kokoh itu hanya karena hubungan kita mengasihi firman dan kita berubah karena firman Tuhan. Hanya itu kepastian yang kokoh. Dan tadi saya waktu membaca 1 Tesalonika 1 tadi, ada penindasan katanya. Penindasan itu adalah affliction. Jemaat Tesalonika menerima firman walaupun mereka ditindas. Ya, tadi saya sangat respect sama
saudara kita Ferry dan Ica yang sharing komuni, mungkin ada penindasan yang mereka alami di dalam ekonomi, merasa tertindas dalam ekonomi, merasa depresi. Tapi apa? Saya percaya firman Tuhan yang mereka dengarkan, yang mereka baca, justru itulah yang berbuah. Justru itulah yang membuat mereka sukacita. Walaupun tertindas secara ekonomi. Justru itulah yang berbuah, dan itu yang pure dari Roh Kudus. Dan akhirnya mereka bisa mengasihi. Bahkan mereka semangat untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Loh, kok bisa? Ekonomi tertindas, tapi kok buahnya tetap ada. Itulah kepastian yang kokoh, karena dari firman Tuhan. Ya, dan saya percaya, hidup yang seperti itu akan dicukupkan Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan, ya selalu. Karena dalam Kristus. Hari ini yang kita mau pastikan bukan tentang ekonomi kita. Bukan situasi keluarga kita harus bagus, bukan. Yang kita pastikan adalah hati kita, seberapa di dalam penindasan, kita masih menyukai, mengasihi firman Tuhan. Tiap hari kita konsisten. Dan itu akan berbuah sukacita yang murni, kasih yang murni dari Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan benar-benar mendirect hidup kita. Affliction. Kenapa affliction? Karena dipres, seperti anggur yang dipres, tapi apa? Menghasilkan airnya. Ya, kita akan bisa lihat bahwa apa? Setiap brother sisters, saudara-saudari, bapak ibu dalam jemaat, walaupun ditindas oleh kondisi, tetapi firman Tuhan itu akan menghasilkan buah anggur yang terus-menerus mengalir, mengalir, mengalir. Itulah kepastian yang kokoh. Amin. Ya, itu adalah modal untuk kita jadi teladan. Ya, yang kedua adalah panggilan kekudusan, set apart. 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Wow. Ya, jadi kalau Tuhan udah kasih Roh Kudus kepada kita, berarti dia manggil kita untuk apa? Untuk hidup, bukan melakukan yang cemar, tapi yang kudus. Kenapa? Kalau sudah dikasih Roh Kudus, tapi kita tekun dalam kecemaran, itu bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Ya, set apart. Ya. Bulan depan kita akan fokus tentang apa? Kemurnian dan kekudusan. Dan set apart itu artinya apa? Memang dikhususkan. Kita akan dibuat berbeda dari dunia ini. Ya, kadang-kadang kita nggak seret ya kalau kita beda banget ya sama orang-orang, kita nggak seret. Kenapa? Aduh, kelihatan suci banget, malah diledekin. Aduh, kelihatan beda banget, ya malah nggak enak di hadapan orang-orang. Saudara-saudari, apakah kita tahu memang kita dipanggil untuk menjadi kudus, ya, dan kita akan menjadi impact. Ya. Kalau kita berbeda, amin. Ya, tetapi dengan berbedanya kita itu, kita akan bisa mengasihi orang-orang. Bukan karena berbeda akhirnya nggak love mereka, nggak mau memperhatikan mereka, bukan. Tapi set apart itu adalah panggilan. Kenapa? Karena memang kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini. Di sini ada satu quotes ya, 2 Korintus 6 ayat 17 disimpulkan demikian. Why work so hard to fit in when you were called to be set apart? Kenapa sih kita kerja keras banget supaya kita bisa fit sama orang-orang, supaya kita bisa diterima orang-orang? Ya, kalau hari ini, waduh, kalau Instagramnya saya fotonya bagus-bagus, mungkin akan banyak like saya. Kenapa? Begitu banyak orang sekarang supaya bisa fit, ya, fit di hadapan orang-orang. Ya, beda lagi memang kalau pekerjaan kita itu, ya. Tetapi cek hati kita juga. Kenapa? Karena hati kita nanti kita akan bekerja keras supaya kita bisa diterima oleh banyak orang. Padahal kita dipanggil untuk dikhususkan oleh Tuhan. Makanya di ayat 17 di 2 Korintus 6 dikatakan apa? Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Amin. Hari ini, kita bergaul dengan banyak orang, kita love banyak orang, amin. Tetapi kalau ada yang berbeda, masih nggak kita punya integritas, dan kita bisa berpikir bahwa apa? Yang penting saya di mata Tuhan, saya berkenan. Yang penting saya diterima oleh Tuhan.
Jangan sampai kita di sini, kita diterima oleh Tuhan, tapi kita juga pengen diterima oleh banyak orang. Nah, itu prinsipnya bisa beda. Ya, kadang-kadang yang mayoritas itu yang kita inginkan. Ya, kita dipuji manusia itu lebih kita inginkan dibandingkan dengan kita berkenan di dalam Tuhan. Makanya kita baca firman. Kalau kita nggak baca firman, kita nggak akan tahu. Kita hanya tahu, ya yang penting saya setia kawan, yang penting saya sama orang-orang saya dekat. Ya, baca firman. Kalau kita nggak baca firman, akhirnya prinsip dunia yang menguasai pikiran kita. Makanya di 2 Tesalonika 4 ayat 3, ya, kejar kekudusan, ya, saya simpulkan kejar kekudusan. Apa aja? Jauhi percabulan. Jemaat Tesalonika bukan jemaat yang mereka sering bercabul, bukan. Tapi Paulus tetap ingatkan ini. Kenapa? Karena tidak ada orang yang kebal terhadap godaan pikiran cabul. Tapi tetap firman Tuhan, ayo jauhi percabulan, kejar kekudusan. Oke? Brother, sister, saudara-saudari, ya, hari ini gampang sekali kita YouTube, Instagram, banyak gambar-gambar. Ya, kita bener nggak jaga kekudusan? Kenapa? Supaya kita jadi teladan, supaya kita jadi contoh. Ya, jangan ikut-ikut yang lain. Lalu apa? Di ayat 4-nya, jadikan hubungan pernikahan kudus untuk Tuhan. Sorry, ini bukan 2 Tesalonika ya, ini 1 Tesalonika semuanya. Jadikan hubungan pernikahan kudus untuk Tuhan. Ya, kalau suami kita benar nggak kita semangat untuk apa? Membuat istri kita cemerlang karena firman Tuhan. Membuat hubungan istri sama istri kita juga dia tetap sukacita karena firman Tuhan. Bukan karena kita, waduh, beliin apa yang dia mau terus ya. Ya, kadang-kadang memang ada hal yang kita perlu isi, ya, bahasa kasihnya. Itu memang tanggung jawab kita sebagai suami. Ya, istri juga demikian. Tapi apa? Pernikahan kudus ini adalah tentang supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya suami benar-benar, saya mau mengasihi istri karena saya mengasihi Tuhan. Istri juga, saya tunduk pada suami karena saya mengasihi Tuhan. Itulah jadinya kudus. Kenapa? Pernikahan dikhususkan supaya suami istri makin seperti Kristus, makin seperti gambarannya Tuhan. Lalu apa lagi? Jalin hubungan persaudaraan demi mengasihi Allah. Ya, supaya mengasihi Allah, yuk, hubungan persaudaraan dalam jemaat seperti apa? Nanti saya akan fokuskan di poin ketiga. Lalu apa lagi? Jaga kehidupan yang tenang dalam bekerja. Ya, di sini juga dikatakan di 1 Tesalonika 4 ya, sekitar ayat yang ke-8 9 ya, bahwa apa? Kadang-kadang kita bekerja, kita sibuk sekali, kita pengen supaya kita excited, kita enjoy, kita bisa dapatkan hal yang kita mau achieve. Ya, jadi pikiran-pikiran kita ke arah sana semua. Tapi kita lupa bahwa apa? Tuhan ingin sekali Moses berdiam diri, tenanglah. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ya, apakah kita benar-benar bekerja karena kita mengerti Tuhan itu kudus? Kadang-kadang di dalam pekerjaan karena kita sudah lupa tentang kekudusan, kita gampang marah-marah. Kita gampang gerasak-gerusuk sampai akhirnya hubungan kita dengan Tuhan pun nggak bisa lihat lagi kekudusan Tuhan dan nggak berdiam diri lagi buat Tuhan. Tenang dalam bekerja. Kita tahu kita butuh bekerja, tapi kita tahukah kita bekerja itu apakah kita memikirkan apa yang baik dan berkenan buat Tuhan, apa yang kudus buat Tuhan. Ini bisa jadi fokusnya kita. Apakah kita yang penting fun, yang penting exciting, yang penting enjoyable, yang penting kita menikmati. Ya, banyak pemikiran-pemikiran. Ya, kalau saya kerja tapi nggak menikmati, ngapain saya kerja? Saya maunya kerja kalau saya menikmati. Ya, saya kalau kumpul tapi saya nggak kumpulnya saya nggak senang seperti itu, ngapain saya? Nggak entertaining buat saya. Oh, brother sister itu sukanya begitu. Saya sih nggak terlalu suka yang gituan. Ya, ngapain kita kumpul-kumpul hanya untuk begituan? Oke, nah, tapi pemikiran orang yang kudus adalah selalu pemikirannya, is it right? Apakah ini benar di mata Tuhan? Apakah ini saleh di mata Tuhan? Kalau itu saleh, saya mau melakukannya. Kenapa? Saya mengasihi Tuhan.
Kalau saya nggak nyaman, tetapi ini mengasihi Tuhan, saya mau menyangkal diri saya. Nggak nyaman sih. Ya. Ya, saya percaya di sini ada juga ya orang-orang yang mungkin kita dalam Zoom nggak nyaman. Nggak ini. Tapi kita coba pikirkan, is it right? Apakah ini bisa mengasihi orang? Apakah ini akan melatih kesalehan saya di dalam saya bertekun untuk Tuhan? Kalau itu membantu, amin. Tapi kalau kita selalu cari yang enjoyable, entertaining, exciting, fun, lama-lama kita kehilangan bahwa kita hidup untuk mengejar kekudusannya Tuhan. Kalau kita tidak mengejar kekudusannya Tuhan, bagaimana Tuhan akan menguduskan kita? Ya? Tuhan itu memang menguduskan kita lewat terus Roh Kudusnya akan bekerja. Tapi kalau kita nggak mengejar itu, lama-lama dosa yang akan habisi pemikiran kita. Mari kita benar-benar kejar kekudusan. Demi apa? Supaya kita jadi example. Terakhir, hidup untuk kekekalan. 1 Tesalonika 5, ayat 4-5. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kenapa Paulus berbicara tentang anak-anak terang dan anak-anak malam? Karena waktu malam orang tidur. Nah, kata sleep di dalam culture di Romawi, di pagan, ya itu adalah apa? Kita mati rohani kita. Kita tidak wake up rohani kita. Ya. Makanya, kalau kita tidak wake up rohani kita tidak mengenakan lagi, ya kalau di sini ada gambarnya ya, berbaju zirahkan iman dan kasih, faith and love. Berketopongkan ya, punya helm apa? Pengharapan, keselamatan. Nah, inilah ya faith, love, and hope. Kita di dalam hidup kita, dalam jemaat, kita mau tahu, iman brother itu bagaimana? Iman sister itu seperti apa? Ya, kasih daripada saudari itu bagaimana? Apalagi yang saya perlu bantu kasihnya? Apalagi yang pengharapan yang saya perlu bantu? Saya ketahui nggak mereka? Jangan sampai kita hubungan di dalam jemaat hanya mengetahui dia ekonominya lagi bagus atau enggak, tapi nggak pernah tahu pengharapannya, nggak pernah tahu kasihnya, nggak pernah tahu imannya bagaimana. Kalau begitu, ya inilah yang akan membuat kita satu sama lain itu seperti melihat hari Tuhan seperti pencuri. Kenapa banyak orang Kristen takut akan hari penghakiman? Karena rohaninya mati. Ya, seakan-akan, waduh, jangan dulu deh. Kalau Yesus datang kedua kalinya, bentar. Saya belum bertobat yang itu. Bentar. Saya belum berubah yang itu. Bentar. Saya belum baca Alkitab. Bentar. Jadi apa? Semuanya masih sleep. Masih santai semuanya. Padahal di Tesalonika 5 itu dikatakan apa? Yuk berjaga-jaga yuk. Karena apa? Hari Tuhan datang seperti pencuri. Makanya buat orang yang tidak berjaga-jaga, buat orang yang sleep, selalu takut. Nanti kalau tiba-tiba saya meninggal gimana? Ya, banyak orang kalau misalnya ditanya, kalau besok Tuhan panggil gimana? Aduh, jangan. Ini keluarga saya ini belum ready nih. Aduh, ini ntar istri saya gimana kalau ditinggal? Ntar anak saya gimana kalau ditinggal? Mereka pasti susah untuk menjalani kehidupan. Oke? Lihat cara pikir kita. Banyak ketidakpastian. Pertanyaannya, apakah kita orang yang betul-betul mengasihi firman sehingga kepastian yang kokoh itu muncul? Ya. Kalau kita mengerti kepastian yang kokoh, kita nggak akan pernah takut kalau dipanggil Tuhan. Buat diri kita, bahkan keluarga kita yang kita tinggalkan, kita nggak akan takut. Kenapa? Karena kita sebagai bapak dan ibu sudah kasih contoh, sudah jadi teladan. Anak saya ini akan lihat cara saya baca firman. Anak saya ini akan lihat bagaimana saya berhubungan dengan anak saya, bagaimana saya mengasihi orang-orang, bagaimana saya takut akan Tuhan. Anak saya udah lihat. Kalaupun dia masih muda sekali, tenang. Tuhan akan pakai orang lain untuk mendidik dia. Kenapa? Karena kepastiannya kokoh dari Tuhan, dari firman. Ya, Yesus, setelah dia umur 12, ya, nggak pernah lagi dikatakan ada Yusuf lagi. Ya, setelah umur 12 tahun,
Nggak pernah ada lagi. Maria ada, tapi Yusuf nggak pernah dikatakan lagi di Alkitab. Ada kemungkinan. Memang saat itu mungkin bapaknya udah nggak ada lagi, mungkin sudah dipanggil Tuhan Yusufnya. Tidak dikatakan di Alkitab. Tapi dalam firman Tuhan yang paling penting adalah Tuhan ini mau kasih kepastian yang kokoh kalau kita benar-benar mengasihi firman Tuhan. Ada di Jakarta brother yang dari panti asuhan ya di Bogor waktu itu. Ya, dan dia hari ini udah jadi sutradara, sudah jadi murid Yesus, dan bahkan bisa inspirasi banyak orang. Kenapa orang yang tidak ada orang tuanya bisa seperti itu? Karena dijaga Tuhan. Karena dia sendiri akhirnya diperkenalkan firman Tuhan. Dia sendiri takut akan Tuhan, sehingga Tuhan kirim orang-orang supaya ajarin dia, belajar Alkitab. Akhirnya itu yang mengubahkan dia. 4 tahun yang lalu, dia masih lost. Ada pikiran mau bunuh diri, ada pikiran nggak achieve filmnya. Ya, merasa gagal. Jadi orang mau famous sekalipun, tidak pernah ada kepastian yang kokoh. Tapi waktu dia mempelajari firman Tuhan, itu yang membuat dia memiliki kepastian dan bahkan tidak takut lagi akan hari Tuhan yang datang. Bahkan lebih yakin lagi akan kekekalan yang akan mereka punya. Luar biasa. Mengapa saat berbicara hari Tuhan, Paulus fokus terhadap hubungan dalam jemaat? Ya, berbicara tentang kekekalan, Paulus fokus terhadap hubungan dalam jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain. Ya, karena apa? Karena hari Tuhan itu bisa seperti pencuri buat kita yang di dalam sleep rohaninya. Ya, makanya karena kita adalah anak-anak terang, ya, ayo nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Lalu 14-15 berkata apa? Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Kita di jemaat ada grup-grup kecil. Amin. Ya. Kenapa dibuat grup-grup kecil? Kenapa ada tubuh Kristus? Karena kalau tidak ada tubuh Kristus, kalau tidak ada teman-teman, sahabat-sahabat, kita bisa kehilangan kekekalan kita. Sekali lagi, kalau kita nggak punya keluarga kecil, komunitas, yang apa komunitasnya? Yang bisa saling tegur. Kalau hari ini kita dikasih grup, tapi nggak bisa saling tegur, hati-hati, kekekalan kita bisa hilang. Memang Tuhan kasih kekekalan lewat kematian Kristus. Dia udah bangkit, dia siapkan rumah bagi kita di surga. Tapi kalau kita nggak saling tegur, nggak kita saling hibur, tidak kita saling membela, tidak kita saling sabar, kita tidak saling mengusahakan yang baik kepada brother sister kita, saudara-saudari, satu sama lain, ini bisa semakin tidak terlatih dalam kasih. Dan lama-lama kita kehilangan kehidupan kita di dalam Kristus. Kenapa? Karena Yesus sendiri berjuang sampai mati di kayu salib buat saudara-saudarinya. Buat Petrus yang menyangkal dia berjuang sampai mati. Ya, buat murid-muridnya meninggalkan dia berjuang sampai ke kayu salib. Kenapa? Karena kekekalan hanya bisa didapat kalau kita ikut menderita seperti Kristus. Brothers sisters, Bapak Saudari, mari kita berlomba untuk apa? Menderita buat brother sister kita. Supaya apa? Supaya kalau ada yang tawar hati, kita hibur. Kalau ada yang nggak tertib, jangan kita jadi kesel. Tapi apa? Tegur aja. Tapi klarifikasi hatinya. Saya bersyukur, tadi malam kita, brother-brother, bapak-bapak, ya bisa punya satu forum, men's forum, relational man. Kita sangat semangat. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa punya banyak sahabat. Ya, Jesus punya 12 sahabat, ditambah lagi si Marta, Maria, Lazarus, ada 15 sahabat dalam 3 tahun. Kalau orang sudah jadi murid Yesus 10 tahun, 15 tahun, harusnya udah ada 45 sahabat. Itu yang kita belajar tadi malam. Kenapa? Karena kita saling bela, saling tegur, ya, sabar, usahakan lagi yang baik. Ya. Tapi inilah semangat kita. Kenapa? Menuju kekekalan. Ya. Impiannya adalah one day kita di kekekalan, kita bisa ketemu lagi satu sama lain. Dan kita tahu bahwa untung saya tegur kamu waktu itu. Untung saya bela kamu waktu kamu lagi lemah. Untung saya sabar sama kamu. Atau apa? Untung kamu sabar sama saya waktu saya bikin kesal kamu. Untung kamu hibur saya waktu saya
lagi malas baca Alkitab, kamu hibur saya sehingga saya mau bertobat. Untung kamu tegur saya waktu saya nggak tertib. Waktu itu hati saya lagi kesel banget, saya nggak mau, saya benci orang-orang. Tapi apa? Kamu tegur saya, thank you, kenapa? Kamu jaga saya sehingga kita bisa di dalam kekekalan ini. Jemaat, mari kita semangat. Jadi contoh. Jangan kita jadi diam. Udahlah, biar pembimbing aja yang menegur. Biar mereka aja. Kalau saya, tunggulah saya sampai kuat, baru saya bisa menghibur orang lain. Mari kita jadi teladan. Ya, jangan biarkan orang lain yang berbuat duluan. Kita jadi teladan. Amin. Kekekalan hanya bisa diusahakan bila hubungan dalam jemaat dalam keadaan merdeka untuk saling membangun. Kalau kita nggak merdeka, kita takut-takut. Kita malu-malu. Kita tahan-tahan. Kita tunggu bulan depan aja, minggu depan aja. Ya, akhirnya kita nggak bicara kebenaran. Akhirnya saya nggak kekal, kita semua nggak kekal juga. Jadi menjadi teladan dalam Kristus adalah goal kita semua. Poin pertama, karena kita memiliki kepastian yang kokoh dalam hubungan mengasihi firman. Poin kedua, karena kekudusan yang dikejar dengan sungguh-sungguh. Karena kita dikhususkan Tuhan. Dan yang ketiga, kekekalan yang akan Tuhan berikan perlu kita jaga dengan kerelaan membuka diri dan saling menasihati di dalam jemaat. Mari kita menjadi teladan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami muji Engkau karena firman Engkau begitu kaya, begitu dalam, begitu komplit Bapa. Dan tidak ada sisi hati kami yang kami bisa palsukan di hadapan Engkau Tuhan. Hari ini kami tahu Tuhan, apakah kami benar-benar Tuhan memiliki kepastian yang kokoh atau kami banyak ragu Tuhan. Kalau kami banyak ragu, tolong Tuhan bangkitkan semangat kami agar kami devoted untuk membaca firman Engkau, tetapi dengan hubungan yang mengasihi Kristus, yang mengasihi firman, mau kenal sisi Yesus lebih dalam lagi Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami benar-benar mengejar kekudusan Bapak. Jangan sampai kami lemah Tuhan untuk mengejar kekudusan itu Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami selalu melihat kekekalan, sehingga kami rela selalu Tuhan mau saling Tuhan di dalam jemaat. Kalau kami dikasih grup Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hubungan kami mau saling mengetahui, mau saling menegur Tuhan, mau saling terbuka Tuhan. Tidak ada rasa takut Tuhan, sehingga kami ini bisa tetap punya kekekalan. Ya, saya bersyukur karena di 1 Tesalonika banyak sekali kata-kata yang bersungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan kami sudah dikasih keselamatan, tapi kami perlu jaga keselamatan dengan bersungguh-sungguh lagi Tuhan. Saya berdoa Bapak, agar setiap Bapak, Ibu, Saudari yang mendengar firman hari ini, kita terus Tuhan mau menjadi teladan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih segala Bapak, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.